Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang cara teknikal saat ini masih bergerak tren. 2 hari terakhir terpantau terkoreksi dan ternyata asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba update pergerakan dari saham Antam. Jika kita lihat 2 hari terakhir pada pedagang hari Kamis dan Rabu terkoreksi dan hari Kamis masih turun 2% lebih ke harga 3.390. Bisa kita perhatikan di sini, Antam sebelumnya mencoba mendekati 3.600 sebelum berhasil break. Dan sebelumnya juga beberapa kali mencoba break 3.600, Antam gagal break dan mulai melemah. Dan saat ini Antam mencoba untuk bertahan di sekitar support 3.400 sampai 3.380. Pelemahan 2 hari terakhir misalnya ini pelemahan wajar, karena sebelumnya Antam sudah naik lumayan tinggi. Dan pada saat berada pada SM50, setelah berhasil break, Antam naik tinggi dan berhasil melewati 3.400. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini menarik, turun 2% lebih terpantau ini malah ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing bukannya distribusi, malah masuk dengan jumlah besar. Dan bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar untuk saham Antam. Sehingga untuk Antam apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk coba di hold. Yang ingin coba entry, menurut saya masih bisa coba pantau. Jika terpantau minggu depan Antam masih terkoreksi lanjutan, menurut saya malah kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 3.400. Jadi memang masih bisa coba tunggu di 3.400 apabila memang masih bisa bertahan dari rebound. Tapi ingat apabila dapat di sekitar 3.400, teman-teman harus lebih disiplin karena jarak dengan 3.600 lumayan dekat. Jika tempat mencoba naik kembali di atas 3.600 ternyata gagal, tetap Antam masih ada potensi untuk kembali melemah ke 3.200. Jadi untuk yang ingin coba pantau dan lebih oke, menurut saya adalah tunggu Antam terkoreksi lanjutan mengetes 3.200. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry. Dan target swing tetap di 3.400 sampai 3.600. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 3.400 untuk trial stop, take profit apabila Antam gagal bertahan di 3.400, baru tunggu di harga bawah untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama Antam tidak turun di bawah harga 3.000 dengan target swing jangka pendek di 3.600 sampai target lebih jauh di 3.800. Sekarang kita akan coba update pergerakan dari saham Saratoga. Saratoga sebelumnya juga sempat kita bahas pada saat berada di sekitar garis EMA50-150 dan bisa kita lihat support ini masih berupa support kuat. Saratoga pada tanggal 1 September sempat mengetes kembali ke garis support ini. Bisa kita lihat masih bisa bertahan dan hari Kamis naik lumayan tinggi 7% lebih ke 2030. Jadi saat ini mencoba untuk break resisten psikologis di 2000 ini. Dan bisa kita lihat pada perdagangan hari Kamis malah sempat mendekati resisten di sekitar 2200. Jadi sempat naik tinggi tapi penutupan kembali berada di sekitar harga 2000. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 1800, bisa jadikan 2000 untuk trial stopnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Saratoga pada kenaikan tinggi kemarin, asing terpantau melakukan sedikit distribusi. 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar dan di broker summary terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin minggu depan baru mau coba pantau dan entry saham Saratoga, menurut saya sebaiknya jangan FOMO. Jika terpantau gagal bertahan di 2000, sebaiknya jangan entry. Apalagi candle hari Kamis itu tidak begitu oke, walaupun memang ini ada candle hijau. Tapi karena shadow ke atas sangat panjang dan ternyata tidak ada akumulasi, masih ada potensi untuk terkoreksi sementara. Jadi yang ingin coba pantau dan entry, wait and see dulu, tunggu konfirmasi Saratoga berhasil break 2000 baru ikutan entry. Dan sekarang saya coba analisa beberapa saham grup MNC yang hari Kamis kemarin naik lumayan tinggi. Yang pertama MSIN, bisa kita lihat naik lumayan tinggi, arah langsung ke 665. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan secara teknikal, saham MSIN sudah mulai membaik, sudah mulai oke pada saat berhasil naik di atas garis EMA50. Dan selalu saya jelaskan untuk saham-saham downtrend ini menarik apabila memang terpantau beberapa kali mencoba break garis EMA50 gagal. Setelah berhasil break, ini menarik untuk coba entry untuk buy on breakout. Kan secara pergerakan, walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi jika bisa bertahan di atas garis EMA50, ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan di sini bisa kita lihat mencoba break tentang gagal, tapi di sini sudah terkonfirmasi break, dan setelah itu MSIN melanjutkan kenaikannya. Nah saat ini mencoba untuk break resisten di garis EMA 150 di 600. Jadi ini makin menarik lagi apabila
terkonfirmasi minggu depan berhasil break garis EMA 150, maka MSIN akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah. Dan target kenaikan terdekat di sekitar 730 sampai 800 untuk target lebih jauhnya. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan tinggi ini asing terpantau 1 minggu ini sudah mulai masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah dapat di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar 500, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan 600 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau, lebih oke tunggu terkoreksi dulu mendekati 600. Apabila masih bisa bertahan, baru coba ikuti entry di sekitar garis EMA 150. Nah, sekarang kita lihat saham KPIG. KPIG juga bisa kita lihat hari Kamis naik 11% lebih ke harga 200. Cara pergerakan pada saat berhasil break garis EMA 50-150 di bulan Juni, saham KPIG sudah mulai uptrend. Jadi setelah berhasil break bisa kita lihat selalu kuat bertahan di garis EMA 50. Di sini mencoba break masih bisa bertahan dari rebound. Sempat naik di atas 220, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Kembali melemah ke garis EMA 50, bisa kita lihat sini di sekitar 180. KPIG minggu ini masih bisa bertahan dan rebound. Tapi kenaikan tinggi ini jika kita lihat membuat KPIG berada tepat di 200. Jadi tetap harus hati-hati apabila mencoba break 200 yang saat ini masih berupa resistensi psikologis masih gagal, saat pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 180. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Kamis kemarin, bisa kita lihat asing juga sama masih terus masuk akumulasi. Tapi di broker summary terpantau ini memang ada akumulasi, cuma akumulasinya tidak sebesar MSIN. Jadi untuk saham KPIG, apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout, atau apabila gagal break di harga 200 dan terkoreksi, lebih oke coba tunggu kembali di 180. Jadi trading plan-nya apabila berhasil break 200, bisa coba entry dengan target swing jangka pendek di 220 sampai target lebih jauh di 240. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.